Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih berbincang tentang edukasi anti korupsi. Ya, kita kembali ke Romo Beni. Romo Beni, tadi sebelum break kita berbincang tentang pendidikan, terutama tentang hati nurani anak-anak dari orang tuanya. Sejauh apa efektif dari orang tua ke anak-anak mengajarkan tentang hati nurani? Ya gini budaya anti korupsi ini ya. Orang tua itu kan menjadi sebuah keteladanan ya. Jadi anak harus punya pola. Nah kalau dalam keluarga itu tidak ada keteladanan, keluarga itu tidak mengajar kejujuran, kedisiplinan, keluarga tidak mengajarkan mana yang baik dan buruk, ya anak tidak punya pola. Nah problem kita hari-hari ini adalah peranan keluarga itu tidak optimal. Jadi banyak keluarga-keluarga tidak mengajarkan nilai-nilai itu. Orang tua tidak disiplin, orang tua tidak mengajarkan baik dan buruk, orang tua tidak mengajarkan kejujuran, bahkan kerap kali mereka berbohong. Ya. Lah sebab anak menyontoh perilaku orang tuanya. Jadi kalau gini, negara yang baik itu ditentukan oleh keluarganya. Kalau keluarganya harmonis, baik, keluarga itu saling misalnya menghormati, keluarga itu membangun nilai-nilai persaudaraan, membangun nilai-nilai saling menghormati, disiplin, kerja keras, jujur, integritas, ya anak akan meniru karena punya pola. Tapi kalau keluarga itu broken home, keluarga itu bertengkar terus-menerus, keluarga itu selalu saling menyaji, keluarga itu tidak pernah ada kedamaian, ya akan ditiru oleh anaknya. Lah problem kita adalah meningkatnya kekerasan anak. Terus mengapa anak-anak sekarang itu hidupnya hedonis? Ya karena keluarga-keluarganya ya memang hidupnya di dunia karena mall. Karena anak memang peniru yang sangat baik ya. Baik, jadi ini sekarang ini kan zaman gadget ya. Nah, orang tua lupa seolah-olah gadget itu segala-galanya. Tapi komunikasi, pentingnya komunikasi mungkin efektif ya sejam, tapi komunikasinya intens gitu loh. Ketika komunikasi terhadap anak ya hentikan gadget, Twitter, Facebook itu. Jadi memang ada baiknya di filter ya. Di filter. Lah ini kan enggak. Jadi orang tua kerap kali tidak siap jadi orang tua. Control, ya? Lost control dan kerap kali nilai-nilai itu tidak disadari. Nah, ini Romo kalau tadi kan berangkat dari keluarga. Lalu setelah keluarga mereka di pendidikan formal, untuk pendidikan di Indonesia sendiri apakah sudah cukup nilai-nilai ini ditanamkan? Nilai-nilai kita itu, pendidikan kita itu kan sebenarnya tidak mengajarkan kejujuran sejak awal. Karena pendidikan kita sejak awal sudah kehilangan. Guru itu bukan menjadi teman rekan, guru itu menjadi mentor dan pawang. Harusnya guru itu menjadi role model, tetapi dalam kenyataan kan tidak. Sehingga anak-anak itu kehilangan figur keteladanan. Sekolah itu harusnya menjadi tempat di mana anak happy, tempat bermain. Disitulah nilai-nilai diajarkan, kejujuran, integritas. Tetapi karena pendidikan kita itu mengajarkan pada orientasi, pada hasil, dengan materi yang banyak, maka nyontek dianggap wajar. Harusnya menyontek, kalau ketak itu harusnya dikeluarkan. Karena itu sebuah pelanggaran. Jadi guru sendiri harus jadi role model, tidak bisa jadi motivator untuk mengatakan tidak pada korupsi ya? Iya, karena dia tidak menjadi role model. Nah, persoalan memang dunia pendidikan kita ini harus dibenahi. Pertama, pendidikan itu harusnya membawa manusia merdeka. Lah manusia merdeka itu hanya bisa dilakukan kalau pendidikannya membebaskan. Lah pendidikan merdeka itu mengajarkan keutamaan. Dulu nggak terlalu banyak. Dulu diajar hal dasar, 4 hal aja. Menghitung, menulis, ini termasuk belajar halus. Belajar halus itu penting karena disitulah anak belajar tabula rasa. Baik, ini sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi nih, Romo, kita punya video menarik tentang korupsi dalam tayangan berikut. Saat ini di Indonesia, korupsi seakan sudah bukan lagi kegiatan yang memalukan dan melanggar hukum. Pasalnya, korupsi sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Padahal jika terus dibiarkan, moral bangsa yang kaya ini bisa hancur oleh korupsi. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menggalakkan gerakan anti korupsi, seperti membuat sekolah anti korupsi, menyuarakan lewat radio, hingga memanfaatkan teknologi internet. Radio Kanal KPK menjadi salah satu wadah yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai media edukasi untuk membantu memberantas korupsi. Melalui radio ini, masyarakat bisa mendengarkan berbagai edukasi pencegahan tindak korupsi, serta belajar nilai-nilai anti korupsi bagi anak-anak. Selain itu, perkembangan teknologi juga memudahkan masyarakat untuk melihat berbagai video edukasi anti korupsi yang dibuat oleh generasi muda anti korupsi. Berbagai bentuk kampanye dan edukasi telah dilakukan. Kini saatnya kita menerapkannya dengan mengatakan tidak pada korupsi. Baik, Romo, tadi mulai dari video sampai ada radio. Sudah efektifkah berjalan untuk menanamkan nilai ini? Itu kan bentuk-bentuk persuasi ya, untuk meyakinkan, membujuk seseorang bahwa korupsi itu tindakan tercela.
Tetapi efektivitasnya akhirnya tergantung dari keluarga itu. Karena pembentukan karakter sejak dini itu dalam keluarga. Jadi kalau kita melawan korupsi, mulailah dalam keluarga. Oke, Maka dimulai dari orang disitulah tua ya, orang justru tua. Karena kalau orang tua menjadi role model, menjadi contoh keteladanan, dia penanam yang disebut habitus itu, kebiasaan baik yang ditanamkan dalam pendidikan nilai dalam keluarga. Nah, problem kita hari-hari ini adalah orang tua itu tidak pernah tahu tugasnya sebagai orang tua. Orang tua itu bertugasnya adalah mendidik anak sehingga anak itu mempunyai karakter. Lah karakter itu adalah bagaimana seseorang menunjukkan jati dirinya sehingga seseorang itu melihat martabat itu segala-galanya. Nilainya itu bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Nah kita kebalik, orang kita itu orang kritisnya instan. Seakan menggalakkan segala cara, anaknya yang penting sukses, populer. Padahal waktunya belum matang. Ini yang terjadi sehingga anak-anak mengalami disorientasi nilai. Kasihan anak-anak. Jadi orang tua kerap kali memaksa anaknya yang belum waktunya. Jadi proses pendewasaan belum jadi, tapi menjadi dewasa. Dan ini yang dibilang disorientasi nilai lagu-lagu ya. kita juga kasihan anak-anak. Lagu kita itu mendidik anak-anak tidak belajar tentang nilai. Tapi lagu-lagu anak-anak itu lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop yang sebenarnya tidak nilainya itu belum waktunya. Baik, ini menurut Romo sendiri bagaimana sih pendidikan yang ideal untuk bisa menanamkan budaya anti korupsi pada anak? Mungkin kita akan bahas setelah jeda berikut ya Romo ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.